Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang saya hormati, dalam durasi waktu yang singkat mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Saya ingin menyampaikan satu tema singkat Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa sebagai orang yang beriman kita meyakini adanya kehidupan setelah mati. Bahwa sekarang kita hidup di dunia dan kita semua pasti mati, lalu kita akan pindah ke alam barzah, kemudian dibangkitkan bersama-sama dan masuk ke alam akhirat. Kita percaya itu, karenanya kita selalu berharap bisa berbahagia bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Dan doa yang paling banyak kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan kebaikan untuk kami di dunia, berikanlah kebahagiaan dan kebaikan untuk kami di akhirat juga, ya Allah, jagalah kami dari siksa neraka. Maka kita ingin hidup berbahagia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, berbahagia di akhirat itu dalam bahasa sederhananya adalah kita masuk surga. Karena di akhirat cuma dua tempat bagi manusia, yang satu surga, yang satu neraka. Ketika kita meminta kebahagiaan di akhirat, artinya kita meminta untuk masuk surga. Dan Al-Quran menyatakan bahwa syarat untuk masuk surga cuma satu, Bapak dan Ibu. Ini di banyak tempat saya sampaikan karena menurut saya ini penting untuk kita ingat, bahwa syarat masuk surga hanya satu, yaitu timbangan pahala lebih berat daripada timbangan dosa. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Siapapun orang yang timbangan pahalanya lebih berat, maka dia akan hidup bahagia. Dan kita bisa memiliki timbangan pahala yang berat dengan dua cara. Yang pertama, memperbanyak ibadah dan kebaikan. Yang kedua, mengurangi dosa dengan cara istighfar dan minta maaf. Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks menambah berat pahala, maka Ramadan adalah anugerah buat kita. Karena di bulan ini relatif kita beribadah dan berbuat baik lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Di bulan Ramadan kita berpuasa, dan kita pun tetap bisa berpuasa di bulan lain. Hanya saja rasanya berpuasa di bulan Ramadan lebih ringan. Berpuasa di bulan Ramadan lebih menyenangkan. Kalau kita hitung durasi puasa di bulan Syawal, di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah dan di bulan Ramadan sama-sama 12 sampai 13 jam. Tetapi rasanya kok Ramadan lebih ringan puasa kita. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan kita lebih banyak membaca Al-Quran. Tentu saja di luar Ramadan kita juga membaca Al-Quran. Hanya saja kita bisa pasang target hatam 1 atau hatam 2 di bulan Ramadan. Al-Qurannya sama, ayatnya tidak berubah. Tetapi rasanya di bulan Ramadan lebih enak membaca Al-Quran, lebih ringan membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan pula masjid lebih ramai. Masjid kita ini kalau hari biasa mungkin 1-2 soft, maka hari ini sampai 5 atau 6 soft. Nggak tahu kenapa kita lebih ringan ke masjid, padahal jarak dari rumah ke masjid sama, tidak berubah. Bukan karena Ramadan rumah kita tiba-tiba mendekat ke masjid, tidak. Tetapi langkah kita menjadi lebih ringan ke masjid ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pula kita banyak melakukan sholat malam. Sholat tarawih yang akan kita lakukan ini juga sholat malam. Tentu di bulan lain kita bisa sholat malam, tapi rasanya kok kita bisa kuat 11, ada yang 23, bahkan ada yang lebih di bulan Ramadan. Sementara di bulan lainnya ya mungkin kita tahajud
rakaatnya mungkin hanya 4 atau hanya 2 atau hanya 6. Lagi-lagi Ramadan yang membuat ringan sholat malam kita. Di bulan Ramadan kita bangun sebelum subuh. Tentu di luar Ramadan juga kita bisa bangun sebelum subuh, tapi rasanya berbeda. Ketika di bulan Dzulqa'dah kita bangun jam setengah 4 atau bangun jam 4 atau bangun setengah 5, rasanya tidak ada bedanya. Tetapi di bulan Ramadan orang yang bangun setengah 5 itu menyesal karena tidak bisa sahur dan tidak bisa tahajud. Entah gimana rasanya, Ramadan itu terasa lebih ringan untuk kita manfaatkan melakukan ibadah-ibadah. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan adalah anugerah buat kita, karena di bulan ini kita diringankan untuk beribadah, kita dimudahkan untuk beribadah. Dan orang yang banyak ibadah maka pahalanya lebih berat daripada dosa, dan orang yang pahalanya lebih berat daripada dosa maka dia akan masuk ke surga. Bapak dan Ibu sekalian, mumpung masih awal-awal Ramadan, bolehlah saya ingatkan sesuatu yang sudah kita tahu bersama, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang dalam Al-Quran dinyatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau saya memahaminya adalah kita sholat 2 rakaat satu malam Lailatul Qadar tadi itu, maka lebih baik daripada sholat 2 rakaat di 1000 bulan atau sekitar 80 tahun lebih. Umur kita tidak terlalu panjang Bapak dan Ibu, tetapi Allah memberikan kita anugerah Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, di mana bisa jadi ibadah kita cuma 2 rakaat tetapi pahalanya berlipat ganda. Lagi-lagi Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, 11 bulan kita beraktivitas, kita ibadah, kita bekerja. Tapi rasanya selama 11 bulan sebagian dari kita fokus kepada hal-hal duniawi yang sebenarnya itu adalah kebaikan. Kita bekerja dan pulang sampai sore atau bahkan sampai malam. 11 bulan kita gunakan waktu untuk memperbanyak kebaikan di dunia ini. Maka bolehlah di bulan yang ke-12 ini, di bulan Ramadan ini, kita lebih fokus untuk akhirat kita. Toh kita akan hidup di dunia dan setelah itu hidup di akhirat. Artinya dengan 11 bulan kita bisa memastikan kita berbahagia di dunia, maka kita manfaatkan 1 bulan Ramadan ini untuk kebahagiaan kita di akhirat. Tidak berat Bapak dan Ibu. Kita lakukan apa yang sudah biasa kita lakukan. Kita puasa Ramadan, lalu kita sholat tarawih, dan itu adalah sholat malam. Kita bangun sahur, sempatkan sholat tahajud. Dan semua ini adalah salah satu cara kita untuk memperberat timbangan pahala di akhirat, yang pada akhirnya akan memastikan kita masuk surga. Saya tegaskan lagi, saya ulangi lagi, bahwa syarat untuk masuk surga adalah pahala lebih berat daripada dosa. Dan salah satu cara membuat pahala lebih berat adalah kita menjalani bulan Ramadan secara normal, sebaik-baiknya. Siang hari kita berpuasa dan menyempatkan membaca Al-Quran, malam hari kita sholat tarawih membaca Al-Quran, dan kita sholat malam. Maka kalau hal seperti ini kita lakukan, insya Allah dan pasti pahala kita akan lebih berat di akhirat. Kita sudah melakukan banyak hal untuk duniawi kita 11 bulan, maka 1 bulan ini bolehlah kita fokus kepada akhirat kita. Tanpa meninggalkan dunia, tetaplah bekerja, tetapi waktu-waktu senggang yang kita miliki yang biasanya digunakan untuk istirahat atau untuk bersenda gurau, mungkin bisa kita alihkan untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan seterusnya. Fa'amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Siapapun orang yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa, maka dia akan masuk ke surga. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Ada malam Lailatul Qadar bisa kita dapati dengan mengisi
Lailatul Qadar tersebut dengan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.